Kita lanjutkan perbincangan masih membahas tentang survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK. Saya akan beri kesempatan dulu ke Pak Hendrawan untuk mengomentari tadi apa yang menjadi pernyataan dari Ibu Nina bahwa ada momen yang sebenarnya gagal dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi JK. Jadi yang pertama tentu kalau masyarakat sebenarnya menerima manfaat ya, tetapi manfaat itu tidak dirasakan ya dengan baik, itu berarti ada satu komunikasi yang mungkin tidak jelas ya kepada masyarakat. Misalnya BLT atau BLSM yang tidak lagi dijalankan, tetapi diganti dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan seterusnya, ini harus dijelaskan ya secara terang benderang kepada masyarakat. Kemudian soal memanfaatkan momentum, memang politik ekonomi nawacita yang lebih menonjolkan keberdikarian, kemandirian, itu to some extent untuk derajat tentu merupakan pengorbanan kita, karena ekonomi kita sudah terlanjur, terhanyut, terabsorpsi ya dalam integrasi ekonomi global yang untuk sebagian memang harus tunduk pada mekanisme pasar global. Oke, tapi apa benar sesederhana bahwa tidak ada komunikasi yang jelas, atau jangan-jangan masyarakat memang tidak butuh atau mereka memang hanya butuh mentahnya saja, misalnya kasarnya seperti itu? Ya, butuh makanan iya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu harapannya itu kan yang dekat dengan masyarakat itu makanan, sandang, pangan, papan ya, dengan pakaian, dengan perumahan. Nah ini kalau perumahan agak lama lagi gitu ya. Jadi masih antara makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Tapi kan sebenarnya Jokowi itu mengalihkan subsidi itu kemudian untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu sebenarnya kenapa bisa tidak dirasakan ya Pak Hendrawan? Iya, karena sekali lagi program-programnya ya tadi ada yang dikatakan oleh Ibu Nina, dampaknya baru dirasakan untuk jangka menengah. Ya. Kemudian menteri-menteri yang membawahi bidang itu tidak secara artikulatif ya menyampaikan program-program baru yang... Ini Anda mau mengatakan bahwa menterinya kurang maksimal berarti? Ini saya kira tantangan semua pejabat publik adalah bagaimana menyampaikan kebijakan, ya, kebijakan publik dengan cara yang sederhana, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ya. Bila perlu, ya teori-teori yang besar itu, ya gagasan-gagasan yang besar bisa diwacanakan, bisa dikomunikasikan secara sederhana dalam bahasa yang sangat merakyat begitu. Baik. Nah, tapi yang ingin saya komentari adalah misalnya tadi beras ya. Sebenarnya kalau kita ingin nyaman, semua kebutuhan di dalam negeri impor aja, ya. Sehingga apa yang terjadi di dalam negeri, tidak mau seperti itu, kan? Harganya, tingkat price-nya, hukum globalisasi adalah the law of one price, hukum satu harga. Ya, gula pasir akan jauh lebih murah, beras akan jauh lebih murah. Tetapi itu kan mengorbankan kapasitas produktif masyarakat kita. Jadi itu sebabnya untuk periode tertentu ada pil pahit yang harus kita telan. Tapi pil pahit ini jangan terus-terusan pahit. Ya, suatu saat kita harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu mungkin yang harus dijelaskan oleh pemerintahan Jokowi. Berapa lama kita akan menelan pil pahit ini? Itu yang sekali lagi dampak dari masing-masing proyek itu harus dianalisis. Ya, dampak sosial ekonominya harus dianalisis betul. Ya, contoh misalnya kalau infrastruktur tadi, jalan tol, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan laut dan seterusnya, ini dampaknya baru bisa dirasakan tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Ya, tetapi kalau tadi layanan kesehatan, saya memperolehkan, saya keliling keluar masuk desa ya sebagai anggota dewan, komentar masyarakat terhadap BPJS sudah sangat positif. Ya. Mereka mengatakan, waduh Pak, kalau tidak ada BPJS mungkin ibu saya sudah meninggal, ya keluarga saya ada yang meninggal dan seterusnya. Ya. Sebentar, saya harus ke Pak Kodari sebelum kita break. Pak Kodari, kalau dari survei yang Anda lakukan, ketika masyarakat itu menyatakan kurang puas atau tidak begitu puas, di bagian mananya sebenarnya mereka mengatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi JK? Ya, sekali lagi kita kembali banyak soal-soal ekonomi ya, seperti yang dikemukakan tadi. Jadi menurut saya begini, kenaikan harga BBM dan social safety net kali ini mungkin pertama saya nggak dengar ya ada kajiannya. Seperti apa kajiannya? Sebuah kebijakan yang begitu besar implikasinya harus ada kajian mengenai social safety net-nya. Kalaupun ada, menurut saya agak tidak terlalu tepat lah. Jadi memang banyak lari kepada masalah pendidikan dan kesehatan, tapi ternyata ya karena yang terasa itu dampak kenaikan harga, tetap harus ada alokasi untuk meringankan beban kenaikan harga. Jadi BLT atau berupa uang yang memang dikasih untuk kompensasi kenaikan harga itu memang ternyata perlu juga. Terus yang ketiga memang komunikasi untuk meletakkan konteks ini kan memang tidak ada gitu. Bahkan
ciri atau filosofi pemerintahan sekarang ini yang seperti disebut oleh Pak Hendrawan tadi, itu membangun kemandirian, itu nggak pernah dikomunikasikan. Jadi masyarakat ini ya nggak bisa membedakan pemerintahan ini dengan pemerintahan sebelumnya gitu. Nah di survei itu sendiri juga kan ada data itu, yang mengenal atau pernah mendengar nama Nawacita itu cuma 12% Pak Hendrawan, Bu Nina, 12% saja. Jadi sekarang ini ya orang lebih kenal dengan cita-cita daripada Nawacita itu. Saya bilang celaka betul itu. Presiden punya program kok nggak dikenal sama masyarakat. Jadi memang perlu juga yang namanya sosialisasi mengenai nawacita, filosofi pemerintahan yang sekarang seperti apa dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan oleh pembantunya. Karena yang namanya Pak Jokowi itu ngertinya kerja aja di lapangan. Kalau bicara komunikasi beliau bukan jagonya. Nah orang yang mendampinginya harus mengerjakan hal itu. Oke, Pak Kodari ditahan dulu, nanti kita akan bahas mengenai lebih detail lagi mengenai menteri-menteri, khususnya menteri-menteri ekonominya Jokowi di segmen selanjutnya, tapi kita harus break dulu sejenak.